Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval bin Dharma, mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara dan tips mengelola kreativitas tim dengan cara meningkatkan kreativitas di tempat kerja ataupun di lingkungan Anda. Kreativitas adalah kemampuan yang sangat penting. Banyak di lingkungan pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari kita membutuhkan kemampuan kreativitas. Namun kreativitas bukanlah hal sesuatu yang kita miliki sejak kita lahir. Kreativitas adalah sebuah kemampuan yang bisa kita asah ataupun kita latih. Nah, dalam video ini saya akan memberikan 9 tips dan trik sederhana yang akan kalian dapatkan untuk meningkatkan kreativitas Anda dalam bekerja sendiri ataupun dalam berkelompok. Tips dan teknik yang pertama adalah menggunakan prinsip timbal balik, yaitu segala sesuatu yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jadi kreativitas adalah olahraga tim, dan Anda akan menghasilkan ide-ide yang lebih baik jika Anda mengelilingi diri Anda dengan kolega yang bersedia membantu Anda dengan proyek-proyek kreatif Anda. Tapi mengapa rekan kerja Anda membantu Anda? Karenanya pada prinsip timbal balik ini menyatakan bahwa orang memberikan kembali kepada mereka dalam bentuk yang mereka terima dari orang lain. Anda memberikan kembali kepada mereka yang telah memberi kepada Anda. Tapi kunci untuk timbal balik ini adalah Anda harus melakukan langkah pertama, harus mengembangkan reputasi tempat kerja sebagai seorang yang membantu orang lain, bahkan jika orang lain itu tidak membantu Anda. Baik cara yang dapat membantu kolega Anda di tempat kerja. Nah, karenanya menurut prinsip timbal balik ini, kolega itu akan merasa rasa kewajiban lebih kuat untuk membantu Anda dengan proyek kreativitas Anda. Dan disebutnya itu aturan emas kreativitas. Betullah, dan semua orang sekitar Anda akan merasakan kewajiban untuk membantu Anda sebagai balasannya. Tips dan teknik yang kedua adalah yaitu mengidentifikasi kendala. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi kendala tersebut dalam suatu masalah? Mari kita bayangkan Anda telah mengumpulkan sekelompok kolega untuk membantu Anda menghasilkan ide. Anda sedang duduk di ruang pertemuan, mereka cemas dan mau membantu. Mereka ingin melompat ke dalamnya dan mulai menawarkan ide. Tapi tunggu, jangan biarkan mereka. Ada langkah sangat penting, yaitu mengidentifikasi kendala di sekitar masalah. Anda membuka pikiran Anda ke ruang yang luas dan terbuka lebar yang dapat menguasai pikiran Anda. Anda mengirim pikiran Anda pada pengerjaan angsa yang kognitif liar, mencari ide bahwa dengan cara mereka, Anda mungkin tidak pernah menemukan alih-alihnya. Anda melakukan kebaikan besar bagi diri Anda sendiri dengan membuang-buang ide yang tidak masuk akal sebelum mereka mulai terbentuk. Sehingga ada alasan lain sangat penting memulai dengan kendala. Ini memungkinkan Anda dan kolega Anda memutuskan apakah masih valid. Banyak hal yang berubah dan kendala ini mungkin tidak lagi valid. Dengan menghilangkan beberapa di antaranya, Anda meningkatkan ukuran kotak dan potensi ide baru. Kendala tidak menghalangi kreativitas. Justru sebaliknya, mereka membuat pikiran Anda bekerja lebih keras dan lebih pintar di dalam kotak. Tips dan teknik yang ketiga adalah memecahkan masalah tim. Ya, kegiatan sebelumnya adalah kita dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah tahap selanjutnya, yaitu adalah memecahkan masalah tim. Saatnya untuk memulai menghasilkan ide. Jika dari mana kamu mulai, jawaban mungkin mengejutkan. Ada trik sederhana dan pintar yang dapat Anda lakukan di sini. Alih-alih coba bayangkan menyelesaikan masalah yang sama tetapi untuk orang lain. Karena apa? Menurut penelitian psikologi tentang bagaimana orang yang memecahkan masalah menunjukkan bahwa 50% lebih berhasil ketika mereka membayangkan menyelesaikan suatu masalah tetapi untuk orang lain. Sebuah contoh, katakanlah Anda sedang mencoba membuat ide tentang cara membuat lemari es lebih nyaman, atau Anda sedang memfasilitasi pertemuan ini dan kolega Anda ingin terjun langsung, tapi jangan biarkan mereka. Katakan pada mereka bahwa Anda ingin mereka menyelesaikan masalah yang sama, tapi untuk produk yang lain. Anda harus membangun orang keluar dari rutinitas harian, sehingga untuk membantu mereka melihat peluang dengan cara yang baru. Sehingga hanya dengan membiarkan mereka menjauh akan meningkatkan hasil kreatif mereka.
Kemudian tips yang keempat adalah memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Mungkin banyak dari tim kita yang akan keberatan dalam memecahkan masalah tersebut. Mungkin terlalu susah untuk dipahami atau terlalu susah untuk dikerjakan. Oleh karenanya kita harus memecahkan bagian masalah itu menjadi lebih kecil sehingga kita membagikannya per anggota kelompok kita. Kreativitas adalah proses mengubah perspektif Anda untuk melihat peluang baru. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda akan terjebak di dalam kebiasaan. Anda akan melihat masalah lama yang sama dengan cara yang lama yang sama. Saat Anda mengubah perspektif dengan cara ini, Anda baiknya mengetahui komponen mana menjadi fokus. Hanya dengan melihat perluasan komponen di cara ini akan memberi Anda ide, seperti menggabungkan dua komponen. Atau mungkin mengeluarkan komponen dan melihat apa yang dilakukan komponen lainnya untuk Anda. Mungkin ada cara untuk mengambil komponen dan membuat salinannya tetapi mengubahnya dengan cara tertentu. Cara lain untuk memultifungsi komponen adalah mengambil komponen dan meletakkannya di tempat lain kembali ke masalah atau proses. Bisa saja itu mengubah perspektif Anda cukup untuk melihat kemungkinan yang sama sekali baru. Hanya ketika Anda memecahkan masalah menjadi komponen-komponen yang memungkinkan pikiran Anda menuju ke arah yang baru. Tips yang kelima adalah bekerja berpasangan. Kemudian selanjutnya dari tahap yang sebelumnya adalah kita dapat membentuk anggota kita menjadi bekerja berpasangan dengan saling memberikan ide-ide yang meningkatkan kreativitas kita untuk satu sama lain. Satu orang berbicara sementara Anda semua mendengarkan, pastilah orang-orang mulai memeriksa secara mental, sudah mulai bosan dan sudah tidak fokus lagi. Teknik yang sangat sederhana saat ini adalah alih-alih bekerja sebagai kelompok besar, bayangkan memecah kelompok menjadi tim yang lebih kecil, pasangan atau kelompok bertiga. Mengapa ingin bekerja? Bekerja berpasangan memiliki banyak keuntungan. Saat Anda bekerja dengan orang lain, Anda memberi perhatian penuh kepada orang itu. Anda merasakan pertanggungjawaban tertentu kepada orang lain itu untuk melakukan bagian pemikiran Anda yang adil. Anda memantulkan ide satu sama lain, Anda saling memberi saran, dan bekerja berpasangan menciptakan persahabatan dan semangat tim tertentu. Tapi ada juga keuntungan lainnya untuk bekerja dengan kelompok kecil. Ini bahkan jauh lebih efisien. Sebenarnya sebuah contoh, bayangkan Anda memastikan ide-ide dalam sesi curah pendapat tipikal dengan dalam 10 orang. Satu orang berbicara dan 9 lainnya hanya mendengarkan. Jadi 10 orang hanya mengerjakan satu ide. Tapi jika Anda membagi kelompok yang lebih kecil ataupun berpasangan seperti 2 orang, maka kita dapat mendapatkan 5 kali ide yang keluar dalam jumlah waktu yang sama dengan sebelumnya. Itu adalah dorongan besar untuk hasil kreatif Anda. Tips dan teknik yang keenam adalah memanfaatkan keragaman. Dalam seluruh tim pastilah mempunyai keberagaman yang berbeda-beda pastinya. Dalam latar belakang suku, ataupun budaya, ataupun agama, ataupun asal daerah mereka, pasti mereka mempunyai kehidupan yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda di tempat kerja. Yang diperhatikan adalah keberagaman yang sangat banyak yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Keragaman ini dapat membantu Anda meningkatkan kreativitas di tempat kerja. Keragaman adalah pendorong kreativitas. Ketika Anda mengundang sekelompok kolega ke sesi ide, penting bagi Anda untuk memiliki keragaman. Yang pertama adalah yang pasti kita inginkan adalah keragaman fungsional. Selanjutnya pasti keragaman gender dan akhirnya keragaman budaya. Saat Anda mengundang orang ke sesi ideasi tim, cobalah mengajak orang dari variasi apa yang diperlukan oleh Anda. Seperti pada keragaman gender di tim Anda, penelitian menunjukkan bahwa pria cenderung menghasilkan ide yang lebih beresiko, sedangkan wanita cenderung menciptakan ide yang lebih praktis. Ketika mereka bekerja bersama, biasanya cenderung keluar rata-rata dan Anda berakhir dengan ide-ide yang menarik dan praktis. Anda juga ingin memastikan tim Anda memiliki keragaman budaya yang baik. Orang-orang dengan latar belakang yang berbeda akan membantu Anda membuat ide yang dapat diterapkan di banyak kawasan global yang berbeda. Tanpa keragaman budaya, Anda akhirnya menciptakan ide-ide yang mungkin
hanya cocok untuk wilayah tertentu di dunia. Keragaman ini adalah pendorong kreativitas. Berbagai tim melihat kemungkinan baru. Mereka meminta pertanggungjawaban satu sama lain untuk menghadirkan pemikiran terbaik mereka. Dan itu membantu Anda meningkatkan kreativitas Anda di tempat kerja. Tips dan teknik yang ketujuh adalah kita dapat mengubah resolusi. Pernah perhatikan bagaimana sesekali Anda macet saat mencoba membuat ide baru? Itu biasanya tanda bahwa sudah waktunya untuk mengubah resolusi Anda. Dan Anda melakukannya menggunakan teknik yang disebut zooming in dan zooming out. Pikirkan memperbesar dan memperkecil seperti Anda akan melihat lensa kamera. Setiap kali fotografer memperbesar subjek atau memperbesar, ia melihat serangkaian komponen yang sama sekali baru, dan itu memicu wawasan tentang cara terbaik untuk mengambil gambar itu. Anda dapat melakukan hal yang sama persis pada masalah atau produk Anda. Saya contoh seperti ini. Bayangkan Anda menghasilkan ide tentang cara memperbaiki lemari es. Anda akan memulai sesi dengan mendaftar komponen kulkas, pintu, rak, kompresor, pembuat es, bola lampu, dan sebagainya. Tapi sekarang saatnya untuk memperbesar. Apa yang Anda lakukan adalah memilih satu komponen dari daftar dan bayangkan daftar komponen baru untuk komponen tertentu itu saja. Misalnya pintu, Anda membuat daftar baru akan mencakup pegangan pintu, sisi pintu, packing karet, dan sebagainya. Sekarang ketika Anda ingin memperkecil tampilan, bayangkan kulkas hanya sebagai satu komponen dari sistem yang lebih besar, yaitu dapur. Anda daftar kulkas sebagai satu komponen besar bersama dengan hal-hal yang lain. Oven, puncak meja dapur, lantai dapur, bahkan anggota keluarga. Membesar dan memperkecil sepenuhnya mengubah perspektif Anda dan membuka serangkaian kemungkinan baru untuk meningkatkan hasil kreatif Anda. Walaupun teknik yang ke-8 adalah menghapus identitas ide. Yang dimaksud di sini adalah ide dari kita ataupun dari anggota kelompok kita dan rekan kerja kita tidak boleh diketahui asal sumbernya. Pernah ada kata pepatah bilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Hal sama berlaku dalam kreativitas. Kami ingin menahan godaan untuk mengenal ide tergantung dari mana asalnya. Namun sangat sulit bagi kita melakukan ini. Jika kita menyukai orang itu, kita cenderung menyukai ide mereka. Dan jika kita tidak menyukai orang itu, baiklah katakan saja kita mungkin melihat beberapa kelemahan lebih baik dari yang kita miliki sebaliknya. Saat Anda memfasilitasi untuk menghasilkan ide, umumkan kepada kelompok bahwa ada aturan dasar yang baru, dan aturan dasar hanyalah ini: orang tidak dapat menyebutkan nama untuk ide apapun. Ini berarti bahwa orang harus berhenti mengatakan hal-hal seperti, "Hei, itu ideku" atau "ide dia." Orang akan kesulitan melakukannya, jadi Anda harus tegas tentang aturan tersebut. Teknik yang lain yang lebih baik adalah memberitahu orang bahwa setiap kali mereka punya ide, mereka harus menuliskannya di selembar kertas tanpa diketahui orang lain. Teknik ini mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dan mungkin terasa canggung, tapi percaya atas badan, Anda akan meningkatkan hasil kreativitas Anda di tempat kerja dengan memastikan ide-ide bagus tidak dibuang dengan terlalu cepat tanpa memikirkan sumber asalnya ide tersebut. Karena sumber-sumber identitas ide tersebut dapat mempengaruhi ataupun menghilangkan kecenderungan alami untuk memiliki bias terhadap gagasan itu. Yang ke-9, yang terakhir itu adalah tips dengan mengevaluasi ide dengan secara sistematis. Menghasilkan banyak ide menciptakan masalah baru bagi Anda. Bagaimana Anda tahu ide mana yang menjadi fokus? Menyaring ide adalah bagian penting dari proses kreativitas. Anda dapat meningkatkan hasil kreatif Anda hanya dapat mengetahui ide mana yang terbaik. Sekarang ketika Anda mendapat umpan balik, Anda ingin mendapatkan umpan balik yang positif tentang ide tersebut, tapi Anda juga ingin memahami titik lemahnya. Ketika tiba saatnya untuk mendapatkan umpan balik, Anda seharusnya membagikan lembar kertas pada semua orang dan membagi mereka dalam 3/3. Pada sepertiga teratas, minta mereka untuk memberikan komentar yang positif, lalu sepertiga lagi negatif, dan sepertiga lagi sesuatu yang kritis. Melakukan hal ini akan memaksa orang untuk melihat kedua sisi masalah dan sangat penting untuk memperhatikan komentar menarik ini. Berkali-kali komentar ini bukan tentang ide itu sendiri, tapi mereka memberi Anda wawasan tentang aspek organis. Baik, demikian 9 tips dan teknik bagaimana meningkatkan
kreativitas tim Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.